Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Masin Kuwinarto dengan NIM 211030400880, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan C. Materi-materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini antara lain yang pertama definisi, yang kedua syarat-syarat, yang ketiga tujuan atau manfaat, yang terakhir dasar hukum. Definisi perusahaan dan peraturan perusahaan. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat diidentifikasikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kemudian perjanjian kerja bersama atau PKB. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan hasil dari perundingan antara pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat dalam instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Syarat-syarat perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan, yang pertama, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, kewajiban membuat peraturan perusahaan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Yang kedua, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat, yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua, hak dan kewajiban pekerja atau buruh, yang ketiga, syarat kerja, yang keempat, tata tertib perusahaan, yang kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan, dan yang terakhir, hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Kemudian, pengesahan peraturan perusahaan dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah dalam waktu maksimal 30 hari sejak naskah peraturan perusahaan tersebut diterima. Apabila waktu 30 hari tersebut sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan tersebut dianggap telah mendapat pengesahan. Apabila peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis pada pengusaha dan dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan diterima, pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pada pasal 1320, syarat sah perjanjian kerja bersama di Indonesia adalah, yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Inti dari sebuah perjanjian adalah kesepakatan, sehingga perjanjian tersebut juga harus disepakati oleh kedua belah pihak yang ada di dalam PKB tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga harus secara sukarela untuk menerima isi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Sebuah kontrak kerja sudah pasti tidak bisa dipaksakan atau adanya ancaman oleh satu pihak pada pihak lainnya. Yang kedua, adanya pekerjaan yang dijanjikan. Syarat sah perjanjian kerja bersama yang selanjutnya adalah harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Dalam hal ini, pekerjaan tersebut nantinya akan menjadi objek perjanjian. Nantinya akan ada deskripsi mengenai pekerjaan, seperti apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas seorang karyawan yang dalam hal ini bersedia untuk melakukannya. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perikatan. Syarat sah perjanjian kerja bersama harus menyangkut dua orang atau dua pihak yang menjadi subjek hukum. Dalam hal ini berarti keduanya sudah dewasa atau minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah. Selain itu, kedua belah pihak juga harus
keadaan yang waras dan tidak mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan. Yang keempat, pekerjaan tidak berhubungan dengan hal yang terlarang. Jenis pekerjaan yang tidak bisa atau syarat sah dari perjanjian kerja bersama adalah pekerjaan atau jenis pekerjaan yang tersebut halal, tidak melanggar norma yang ada, dan tidak termasuk dalam kegiatan kejahatan. Masa berlakunya dari perjanjian kerja bersama terdapat dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Antara lain, yang pertama, masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Yang kedua, perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh. Yang ketiga, perundingan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Yang keempat, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Tujuan atau manfaat perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha. Memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing. Menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, manfaat dari perjanjian kerja bersama atau PKB. Yang pertama, memperjelas serta mempertegas hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha melalui kesepakatan bersama. Yang kedua, akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan, khususnya untuk meminimalisir terjadinya konflik atau perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi kerja karena jika terjalin PKB yang baik sesuai dengan kesepakatan, maka pihak-pihak akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan anggota serikat pekerja atau buruh dan mengorganisir serikat pekerja atau kolektif labor. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.